Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara webinar bersama dengan Ciputra First Club. Dengan saya Alan, salah satu koordinator dari Ciputra First Club yang hari ini kita boleh sharing ya buat teman-teman secara santai. Kita akan belajar bagaimana sih caranya kita bisa menciptakan cash 300 juta dan bangun bisnis impian tanpa hutang. Nah, pertanyaannya sebelum saya mulai lebih lanjut ya, teman-teman di sini apakah ingin memiliki bisnis impian? Nah, kalau ingin, boleh dong share di kolom chat. Saya mau, Pak. Ya. Oke, kebetulan kalau hari ini saya domisilinya di Surabaya, teman-teman. Sebagai salah satu koordinator dari komunitas Ciputra First Club, juga pengusaha juga. Dan memang kita punya kesempatan memiliki sesuatu yang lebih besar bersama-sama. Nah, hari ini saya akan sedikit mengulik ya, dengan kita ngobrol santai, supaya teman-teman dapat kesempatan, dapat inspirasi, kita sama-sama belajar. Oke. Sebelum untuk itu saya akan langsung mulai aja. Sama-sama kita, kalau teman-teman ada rekanannya mau diikutkan ikut acaranya, silahkan ya. Oke, terima kasih. Jadi selamat datang di bisnis webinar ya, membangun cash 300 juta dan bisnis impian tanpa hutang. Nah, saya mau tanya teman-teman di sini. Yang di sini kira-kira yang dari kota mana aja? Nah, boleh share dong di kolom chat. Kebetulan kalau saya dari Surabaya ya. Saya lihat ada namanya dari Sidoarjo. Oke, ada yang dari tempat lain? Silakan, boleh share di kolom chat. Ada yang dari kota lain biar kita tahu ya. Oke. Nah, mana-mana boleh ya. Mas Arsi dari Semarang. Oke. Yes, yes, yes. Oh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi. Oh, ada yang dari jauh-jauh ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi teman-teman kita akan belajar bersama di sini buat teman-teman dapat kesempatan yang bagus. Oke, dari Surabaya. Oke. Saya akan mulai buat teman-teman di sini ya. Oke, gimana sih caranya teman-teman kita mau membangun cash 300 juta tanpa hutang ya? Saya buka dulu buat teman-teman di sini. Kira-kira teman-teman di sini ada punya impian nggak? Apakah impiannya teman-teman ya? Mungkin ada yang satu memiliki dan mengembangkan usaha, atau ada yang dua punya mobil baru atau hunian idaman, atau yang tiga punya perjalanan religi, umroh, naik haji, holiday atau yang lain nih, atau mungkin ada yang peningkatan karir dan pengembangan diri, atau ada yang mau pensiun sejahtera, atau ada yang mau independen finansial dan waktu. Nah, ayo. Kira-kira kalau dari 1 sampai 6 ini, apa impiannya teman-teman? Semua ya boleh. Coba share di kolom chat. Kira-kira apa nih? 1 sampai 6. Nah, apa kira-kira? Oke, ada lagi? Oke. Apa ya? Kalau saya pribadi, saya sih mau semua ya. Siapa yang nggak mau ya? Wah, 1 dan 3. Oke, financial freedom. Oke, menarik ya. Jadi kita sama-sama punya sesuatu di sini ya. Sama-sama dapat kesempatan. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika saya sudah buka tadi ya, kita akan, saya percaya teman-teman semua pasti punya impian yang besar ya. Tapi kita akan mulai dengan pertanyaan berikutnya. Dengan kondisi hari ini, berapa lama sih yang dibutuhkan untuk mencapai impian Anda? Ayo ya. Kira-kira 1 tahun cukup enggak? Atau jangan-jangan 5 tahun? Atau jangan-jangan sampai pensiun enggak sampai? Wah, apa yang salah? Kenapa? Karena ternyata banyak loh di luaran sana, eh, sampai pensiun pun impiannya tidak tercapai. Apa yang salah? Saya percaya yang salah itu bukan impiannya ya, karena impian itu harus besar ya. Bisa jadi yang salah mungkin kendaraannya, karena kendaraannya setiap orang pilih kendaraan yang berbeda-beda, ada yang kecepatannya beda-beda, ada yang potensinya beda-beda. Tapi menurut saya yang menjadi salah adalah karena dia melakukan hal yang itu-itu saja ya, terkutat dengan sesuatu yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, dengan hasil yang demikian di level ini, tapi tidak berani mencoba sesuatu yang baru, tidak berani membuka sumur-sumur yang baru. Nah, hari ini kita boleh sama-sama belajar gimana sih kita punya mindset untuk membangun sesuatu yang lebih besar, terutama bagaimana kita mau membangun bisnis, bahkan menciptakan cash hingga 300 juta ya. Nah, caranya gimana? Nah, sebelum saya ulik lebih dalam ya, caranya gimana? Saya mau sedikit kasih info sama teman-teman di sini ya, Bapak Ibu semua pada malam hari. Ternyata zaman sekarang itu ada namanya leverage untuk orang kaya zaman now ya.
Zaman sekarang itu ada daya ungkit yang harus dimiliki seseorang supaya bisa naik jadi orang yang kaya atau sejahtera. Nah, ini harus tahu nih, ya, supaya teman-teman bisa cek hari ini saya sudah punya berapa, supaya teman-teman bisa mencapai titik kesejahteraan atau mencapai impiannya tadi. Nah, apa itu? Ada 4, teman-teman. Yang pertama, daya ungkit pertama adalah people, ya. Maksudnya apa people? Bagaimana orang atau teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, bisa memanfaatkan orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya Bapak Ibu. Ya, kalau dari dulu, zaman dulu ya ada namanya delegasi ya. Kalau hari ini kita semua punya usaha atau melakukan pekerjaan tertentu, ternyata belum bisa delegasi, ya susah untuk bergerak jadi orang sejahtera ya. Harus punya people ya. Nah, itu yang pertama. Supaya waktu kita itu ya dengan satu waktu yang sama, pekerjaannya lebih banyak yang terkerjakan ya. Yang kedua, leverage-nya adalah capital atau modal. Bagaimana kita bisa memiliki modal atau bahkan menggunakan modal yang bukan dari kantong kita ya, supaya bisa memberikan daya ungkit menjadi bisnis yang lebih sehat, lebih besar. Nah, jadi menggunakan modal yang kita dapat atau bukan dari kantong kita, tapi itu bisa menjadi leverage untuk bisnis kita. Nah, yang kedua. Yang ketiga, media ya. Zaman sekarang kita tahu banyak sekali media di luar sana ya, dan media itu sangat mempengaruhi. Jadi lewat media sosial, media konvensional atau yang lain ya. Ketika teman-teman belum memiliki media yang tepat untuk memberikan daya ungkit, akan sulit zaman sekarang untuk bertumbuh. Hari ini banyak orang-orang sukses ya berawal dari media, dari YouTube, dari sosial media atau yang lain, mereka bisa mengkonvert itu jadi sebuah bisnis ya. Kalau hari ini teman-teman belum memiliki media yang tepat, nah harus dicari. Yang keempat, IT ya. Apakah bisnisnya teman-teman itu Bapak Ibu di sini sudah terintegrasi dengan IT atau minimal sudah memanfaatkan sistem IT. Nah, jadi bagaimana teman-teman Bapak Ibu bisa jadi orang kaya zaman now harus memanfaatkan 4 poin ini. People, capital, media, IT. Pertanyaannya, teman-teman sudah punya berapa ya? Sudah punya kira-kira sudah level berapa nih? 1, 2, 3, 4. Mana yang sudah dipakai ya? Coba dikoreksi sendiri ya. Nah, kemudian saya akan masuk. Ketika teman-teman sudah berpikir, Pak, saya sudah siap nih ada leverage 1, 2, 3, 4. Atau saya belum sama sekali. Oke, atau baru 1 atau baru 2. Oke ya. Nah, sudah didapat ya. Nah, sekarang kita akan buka berikutnya dengan sebuah pertanyaan lagi. Apakah ada bisnis tanpa modal? Ya, kira-kira ada nggak teman-teman, Bapak Ibu, bisnis tanpa modal? Boleh dong share di kolom chat. Ada nggak bisnis tanpa modal? Ayo, boleh share di kolom chat. Ada? Siapa yang percaya ada bisnis tanpa modal? Boleh share di kolom chat. Nah, kalau saya teman-teman ya, Bapak Ibu, saya nggak percaya ada bisnis tanpa modal. Oke, secara realita bisnis itu butuh modal. Betul atau betul? Ya, pasti butuh modal. Minimal kalau ada orang bilang, Pak, bisnis dropshipper nggak butuh modal. Coba cek ya. Ketika teman-teman buka bisnis dropshipper, kira-kira butuh handphone dan butuh kuota tidak? Dan handphonenya juga nggak bisa handphone yang 1 juta ke bawah ya. Harus sekarang itu kalau mau pakai dropshipper ya minimal yang bisa download beberapa e-commerce dan beberapa alat bantu ya. Minimal kan HP yang harganya lumayan. Nah, minimal middle range. Jadi bisnis itu pasti butuh modal. Bedanya ada yang modalnya besar atau modalnya kecil. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa memiliki modal? Nah, pada umumnya orang itu kalau memiliki modal, sumber modal itu dapatnya dari mana? Biasanya ada 3 cara. Yang pertama dari warisan. Nah, ya, beruntung sekali teman-teman yang punya privilege ya, punya warisan sehingga orang tuanya sudah cukup berada sehingga bisnisnya bisa lebih maju, lebih cepat dimulai atau melanjutkan bisnis orang tua, punya warisan. Kendalanya adalah tidak semua orang punya warisan ya. Cara pertama, jadi saya lewatin dulu cara pertama ya. Ini cara warisan. Yang kedua, hutang. Nah ya, zaman sekarang kan banyak ya pinjol-pinjol ya, atau mungkin ada pinjaman kartu kredit, atau mungkin pinjaman-pinjaman lain ya, menarik dengan bunga yang menarik. Hutang itu bisa dipakai teman-teman. Saya bukan orang anti hutang ya, tapi asalkan hutangnya produktif boleh. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang hutang ya. Saya mau back to basic atau kembali dasar. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan modal
yaitu adalah earn and save. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan income ya dan menyimpan. Nah, karena ini adalah cara yang paling basic dan dilakukan oleh semua orang sebenarnya. Bahkan orang-orang dari zaman dulu, orang-orang kaya dan zaman dulu yang dilakukan paling gampang ya earn and save. Mendapatkan dan dikumpulkan. Satu titik modalnya terkumpul. Nah ya, jadi kita back to basic aja ya teman-teman ya. Saya tidak akan bicara teman-teman dari hari ini kita bicara tentang kripto atau bicara tentang forex atau yang lain, tidak. Tapi kita bicara back to basic yang semua orang pasti bisa lakukan asal mau ya, earn and save ya. Nah, jadi kalau saya mau, Bapak Ibu mau earn and save ya, sumber income itu dapatnya dari mana aja? Normalnya orang bisa ngumpulin sumber income itu ada 3 cara. Satu, bekerja jadi karyawan ya. Yang kedua, membuka bisnis. Yang ketiga, side hustle. Nah, ini tiga-tiganya baik ya teman-teman. Karena kebetulan saya sebelum membuka usaha, kebetulan saya karyawan 10 tahun di salah satu pelayaran kontainer di Surabaya. Jadi menurut saya jadi karyawan juga oke ya. Karena banyak kok yang bisa bertumbuh juga sebagai karyawan. Tapi pertanyaannya mau seberapa jauh ya. Kedua, membuka bisnis. Saya sekarang juga buka bisnis ya. Teman-teman juga mau buka bisnis. Mungkin kalau hari ini mau punya impian atau bisnis yang lebih besar, hari ini buka bisnis lebih kecil dulu. Silahkan. Atau yang ketiga, zaman sekarang ada namanya side hustle, kerja sampingan. Di luar kita sebagai karyawan atau di luar bisnis kita masih terima job-job freelance mungkin gitu ya, atau side hustle lainnya. Silahkan ya. Nah, sekarang kita coba ulik buat teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini. Apa sih kelebihan dan kekurangannya ketika kita mau mencari dari 3 sumber income ini? Yang pertama, bekerja jadi karyawan. Apa nih keuntungan dan kelebihannya? Ya, pro-nya apa? Satu, bisa dilakukan siapa saja. Siapapun yang mau jadi karyawan bisa, ya. Tapi penuhi kualifikasi. Yang kedua, bidang usahanya banyak. Jadi kalau teman-teman hari ini, Pak, saya background-nya IT, desain atau yang lain. Ya, pekerjaan itu banyak ya. Tinggal teman-teman ngikutin aja. Nah, tapi kontranya apa? Satu, pendapatannya terbatas. Namanya karyawan ya. Ya sesuai gaji. Dapatnya berapa? UMR atau mungkin UMR tambah-tambah dikit atau bahkan di bawah UMR. Yang kedua, ya kelemahannya apa? Kenaikan gaji itu biasanya kalah dengan inflasi ya. Sehingga kita punya income itu lama-lama tergerus ya. Artinya hari ini kita bisa beli beras 10 kilo, ternyata 10 tahun lagi mungkin kita cuma bisa beli beras 5 kilo dengan gaji yang sama. Ya, itu realita. Nah, jadi kalau tadi kita cerita di depan bahwa gimana nih caranya menciptakan cash 300 juta. Nah, dengan jadi karyawan berapa lama kita bisa jadi menciptakan cash 300 juta? Kalau jadi karyawan ya paling gampang kita punya gaji, kita simpan ya, kita tabung. Normalnya kalau orang perencanaan keuangannya baik kan nabung minimal 10% ya, saya ngomong 10% aja. Anggaplah kita ngomong gajinya rata-rata 5 juta. Artinya tiap bulan kita bisa nabung 500.000. Sehingga ketika Bapak Ibu mau modal 300 juta, butuh 600 bulan atau 50 tahun bekerja siang malam, supaya teman-teman Bapak Ibu bisa punya modal 300 juta ya. Wah, lumayan ya 50 tahun ya. Kalau hari ini bekerjanya dari usia 20 berarti kerja terus sampai usia 70. Pak, kan ada kenaikan gaji, ada kenaikan pertumbuhan. Ya, saya tahu Inflasi. ya ada kenaikan gaji dan lain-lain, tapi kebanyakan dengan adanya kenaikan gaji biasanya ada kenaikan gaya hidup ya. Kenaikan gaya hidup. Awalnya naik motor, jadinya naik mobil. Akhirnya nyicilnya lebih mahal. Ada kenaikan mau beli rumah. Ada kenaikan mau nyokolain anak, ya kan? Akhirnya apa? Walaupun gaji naik, gaya hidup naik, ya yang di saving ya kurang lebih nggak beda-beda jauh. Realitanya seperti itu, ya. Kecuali teman-teman bisa mengelola keuangan dengan lebih baik, ya akan bisa maju-maju dikit lah, ya. Harapannya sampai pensiun dapat lah, ya. Ini kalau dengan hitungan ini 50 tahun. Sanggup teman-teman 50 tahun? Ya. Oke, Enggak. makanya saya keluar teman-teman jadi karyawan ya. Soalnya saya sadar kalau mau cari 300 juta jadi karyawan lama. Nah, makanya kemudian teman-teman bisa juga dengan cara kedua. Cara kedua tadi apa? Bisa bangun usaha ya. Mungkin kalau hari ini teman-teman punya impian punya bangun usaha yang lebih besar dengan modal yang lebih besar ya lihat-lihat dulu ya. Kita kan kalau bangun usaha butuh modal ya.
Nah, jadi harus lihat-lihat. Mungkin bisa mulai dengan usaha yang lebih kecil. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau kelebihan, namanya buat usaha, itu pendapatannya potensinya besar, bahkan tidak terbatas. Tergantung kita bisa jualan berapa. Yang kedua, kelebihannya adalah kita bisa beli sistem. Artinya apa? Maksudnya misalnya kita buka franchise, buka kemitraan. Artinya sistem bisnis yang sudah jalan, kita duplikasi. Ya, jadi lebih mudah untuk bangun bisnis zaman sekarang sebenarnya ya. Nah, tapi kelemahannya apa? Kontranya apa? Satu, modal usaha itu notabene normalnya besar. Biasanya laba itu mengikuti modal. Pengalaman saya gitu teman-teman. Mungkin banyak di luar sana nggak sepakat ya. Pak, orang itu katanya bisa bikin bisnis eh, labanya profitnya bisa 300% Pak, bisa 500%. Oke, ya wajar. Tapi itu untuk produk apa? Coba di rata-rata ya. Karena mungkin ada produk-produk yang labanya 100%, 200%, tapi ada juga jualannya produknya labanya 10%. Coba di rata-rata ya. Atau mungkin ada yang labanya cuma 3%. Belum biaya lain-lain ya. Jadi biasanya semakin besar modalnya, semakin besar juga persentase laba. Itu normal. Yang kedua, kontranya apa? Bisa rugi. Artinya kalau karyawan tadi kerjanya stabil, kalau bangun usaha, ya bisa rugi ya, uangnya malah habis semua. Ya. Jadi kapan kita bisa dapetin 300 juta? Anggaplah hari ini teman-teman punya modal 50 juta ya dalam berbisnis. Normalnya ketika kita punya modal 50 juta, tiap bulan itu labanya 10% setelah dikurangi biaya-biaya. Bayar gaji, supplier, lain-lain ya, bersihnya 5 juta ya. Artinya kalau teman-teman bisa dapat laba 5 juta yang bersih diterima, anggaplah itu jalan sendiri ya, sudah mungkin franchise atau yang lain ya, labanya 5 juta per bulan, maka dalam 70 bulan atau 6 tahun teman-teman akan ngumpulin 300 juta. Lumayan ya. Dari 50 tahun maju jadi 6 tahun. Tapi kalau rugi kena pandemi ya mundur ya. Bisa jadi tutup ya. Jadi bangun usaha itu bagus enggak? Bagus ya. Tapi kita harus mempersiapkan karena namanya usaha itu biasanya kita harus lihat 3 hal ya. Satu, modalnya berapa? Dua, risikonya apa? Tiga, potensinya bagaimana? Kalau tiga-tiganya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan karakter teman-teman, Bapak Ibu semua, lakukan. Tapi kalau masih belum siap, mulailah dengan sesuatu yang lebih kecil dulu ya. Mulai dulu, mempersiapkan dulu. Take action penting, tapi persiapan yang matang ya, tapi tidak kelamaan, itu jauh lebih penting buat saya ya. Nah, jadi cara kedua menarik lebih cepat tapi ada risikonya lebih besar ya. Nah, sekarang kita akan buka cara ketiga. Tadi ya, kita bahas cara ketiga, yaitu side hustle. Side hustle itu apa? Side hustle itu artinya kita ada kerja freelance atau sampingan ya. Sampingan. Pro and cons-nya apa? Pro-nya apa? Satu, jenisnya banyak. Zaman sekarang kita senang banget, banyak sekali side hustle baru ya yang muncul kayak social media management, website marketing ya, atau mungkin digital Affiliate. marketing ya, atau mungkin sebagai PA mungkin ya, pagar ayu atau yang lain, silakan ya. Jenisnya banyak. Bisa dikerjakan dengan pekerjaan lain. Jadi hari ini teman-teman paginya mungkin kerja kantoran, malamnya side hustle ya, pekerjaan sampingan yang lain ya. Paginya atau sampai sorenya buka usaha, malamnya side hustle, terima job yang lain ya. Kontranya apa? Satu, biasanya side hustle itu butuh skill khusus dan biasanya khususnya berbayar. Kalau side hustle yang menghasilkan, biasanya itu ya butuh skill. Kalau teman-teman side hustle-nya tidak pakai skill, ya dapatnya seadanya. Contoh kayak kemarin, saya nggak diskredit ya, kemarin salah satu teman saya cerita, dia side hustle jadi guru bela diri. Ya. Satu kali pertemuan 2 jam dapatnya 50.000. Ya, kalau dipotong sama ongkos dan lain-lain, ya mikir ya, kapan kekumpulnya. Yang kedua, dengan adanya teman-teman ketika melakukan side hustle, maka waktunya habis. Artinya apa? Ya pagi, sore, malam semuanya dipakai kerja. Nanti pasangannya bisa ngomel ya, tapi enggak apa-apa ya, tergantung ya. Tergantung teman-teman posisinya di mana sekarang. Side hustle itu bagus ya. Tapi kapan ketika dengan side hustle itu kita bisa kumpulin 300 juta. Misalnya teman-teman kursus dengan modalnya 10 juta ya, wajar. Kursus 10 juta itu wajar teman-teman zaman sekarang buat dapat sertifikasi dan keilmuan ya. Dan dari 10 juta kursus bisa dapat income anggaplah 5 juta per bulan.
maka teman-teman bisa ngumpulin modal 300 juta itu kurang lebih 60 bulan atau 5 tahun ya. Jadi lebih cepat lagi. Silahkan kalau mau, tapi ya waktunya habis, dapat kesempatan lebih, ya silahkan ya. Tetap harus ada modal. Karena kembali lagi teman-teman, menurut saya pribadi ya, tidak masuk akal ketika teman-teman hari ini kita ngobrol di sini, kita berbicara teman-teman mau dapat income atau dapat cash 300 juta, tanpa melakukan apapun tidak masuk akal. Bahkan tanda kutip ya, ketika dapat dana hibah pun, orang yang dapat dana hibah, pengusaha-pengusaha yang dapat pendanaan, minimal mereka mencari melakukan hal sesuatu yang besar, bikin proposal, bikin kegiatan-kegiatan luar biasa, jalankan bisnisnya dulu, jatuh bangun baru dapat pendanaan ya. Jadi tidak masuk akal ketika hari ini teman-teman duduk di sini ngobrol sama saya lewat Zoom ini berpikir bahwa saya mau dapat 300 juta gratisan. Nonsens ya, enggak masuk akal. Saya ngomongnya yang realita aja. Teman-teman mau punya modal 300 juta, cash 300 juta, pasti butuh modal awal ya. Pasti butuh effort, tidak ada namanya tiba-tiba muncul diutangi, apalagi yang saya nggak ngomongin utang ya, tapi saya belajar bagaimana teman-teman bisa menciptakan itu. Nah, sedikit saya akan buka ya, apa yang saya lakukan untuk mencapai goals ini dan bagaimana hari ini saya memberikan beberapa kesempatan buat teman-teman kita juga boleh belajar ya. Nah, saya akan putarkan beberapa video. Bentar. Ya, sebentar ya. Ya, jadi ini saya share sedikit buat rekan-rekan di sini. Kebetulan saya hari ini juga sebagai seorang pengusaha ya. Jadi kemarin saya sudah lulus dari karyawan karena saya belajar luar biasa. Dan hari ini saya sempat lagi menggarap beberapa usaha ya. Ini misalnya usaha saya pertama untuk ngembangin kebun porang di Blitar. Ya, ini ya di Blitar ya. Jadi ya ini lagi kemarin ada kegiatan lagi melihat hari ini sih di Blitar kurang lebih 10 hektar. Betul ya. Nah, kalau yang itu tadi di Blitar kurang lebih ini ada porang 10 hektar itu saya buat bersama teman-teman juga di komunitas ya. Nah, kemudian ini juga ada saya mau share salah satu usaha saya baru buka bisnis cireng juga di Surabaya ya. Sekarang sudah 2 cabang. Saya play ya. Matahari menyinari semua perasaan cinta, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi musim panas. Ya, itu sedikit cuplikan. Kebetulan ini salah satu gerai saya yang ada di Wonocolo, ya, jadi di Surabaya, ya. Dan usaha utama saya sekarang sih lebih mengembangkan ini ya. Ada lagi usaha utama saya di Tambak Udang Faname intensif, ya, yang saya kembangkan di Sumeneb bersama dengan rekan-rekan juga. Boleh saya putar videonya sebentar. Halo, aku Alan dari Sidoarjo, salah seorang member dari Ciputra Pesrap. Dan berkat Ciputra Pesrap, hari ini saya bisa menjadi salah satu pemilik dari tambak udang bernama Ciputra Farm dan boleh berkesempatan punya usaha yang lebih besar lagi. Terima kasih Ciputra Pesrap, salam entrepreneur. Yes, ya, itu sedikit cuplikan ya. Ketika saya dapat kesempatan nih dalam 2 tahun terakhir ini saya bisa buka beberapa usaha ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah caranya gimana nih ya? Apa yang perlu kita lakukan? Menarik sih ketika saya dapat di sini ya dari karyawan moving jadi buka usaha itu nggak gampang ya. Tapi izinkan saya sedikit sharing buat teman-teman. Nah, dan banyak teman-teman juga, tidak cuma saya, yang ketika mengikuti sebuah program luar biasa ini, ya, juga dapat kesempatan lebih besar lagi. Contoh ada Pak Ketut, dia pengusaha pariwisata mau makanan, dia gabung dalam kesempatan ini, dalam program komunitas ini, usahanya makin banyak. Budiana juga dari Pandaan, beliau itu pengusaha tas kulit, ya, bisa sampai punya reseller ke Batam, ke Papua, kirim ke Hong Kong, dan banyak kesempatan luar biasa lainnya. Contoh ada Buku Indar juga, itu seorang pengusaha makanan dari Surabaya,
kemarin sebelum pandemi punya 8 gerai ayam bakar. Setelah pandemi tutup semua ya. Akhirnya beliau gabung di komunitas ini di awal 2022, sekarang sudah buka 4 gerai lagi. Kemudian ada juga Chef Hugo ya, Celebrity Chef dan Hosen. Bagaimana beliau juga melihat program ini luar biasa, dapat kesempatan lebih besar. Mungkin Bu Ida Ayu juga dapat seorang pemilik restoran di Bali ya, dapat kesempatan untuk dapat ilmu maupun mengembangkan usaha. Dan juga ada misalnya Pak Michael Sugiarto, YouTuber juga, foundernya salah satu digital marketer besar di Indonesia. Dia lihat ini sesuatu yang luar biasa dan mengembangkan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya buat teman-teman di sini, mau nggak sebuah solusi cerdas ya? Kalau tadi teman-teman berpikir ya, gimana nih dapat 300 juta bangun impian ya? Mau tidak teman-teman mendapatkan sebuah solusi cerdas? Bisa belajar bisnis ya, dalam konteksnya ini dalam melakukan solusi ini untuk mencapai 300 juta ya, mencapai 300 juta maupun buka bisnis impian. Satu, bisa sambil belajar bisnis. Yang kedua, sambil bangun networking. Yang ketiga, sambil cari ide sama suppliernya disediain, cari nih ya. Yang keempat, bisa dapat side hustle sekaligus. Yang kelima, modalnya enggak butuh 10 juta, enggak butuh 50 juta. Modalnya cuma butuh 1 sampai 5 juta aja untuk bisnisnya teman-teman. Bahkan bisnisnya itu modalnya pun dikembalikan sebenarnya. Dan akhirnya dalam prosesnya, mungkin teman-teman ya, kita namanya bisnis ya pasti butuh proses. Anggaplah butuh waktu 1-2 tahun ya. Teman-teman punya cash 300 juta. Pertanyaannya, mau atau tidak? Nah, ya. Pertanyaan mau atau tidak. Caranya gimana nih? Caranya gimana? Saya dan teman-teman di komunitas ini kita dapat sebuah program kesempatan yang luar biasa. Akhirnya dapat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa juga di komunitas ini, ya, yaitu sebuah program yang dilahirkan dari Ciputra Group. Saya yakin teman-teman kalau di berbagai kota Indonesia nggak asing dengan namanya Ciputra ya. Bisnisnya ada di mana-mana, ada 40 kota di Indonesia, lebih dari 100 proyek, properti, kesehatan, media, hotel, broker, asuransi, apartemen, kesenian, macam-macam ya, agrikultur, apapun ada ya. Dan asetnya pun sudah 38 triliun, 40 tahun di Indonesia. Yang mana pendiri dari Ciputra Group, Bapak almarhum Ciputra, dikenal sebagai Bapak Entrepreneur Indonesia. Yang mana visinya menciptakan 4 juta entrepreneur di Indonesia buat teman-teman juga ya. Dan programnya apa? Ini kerjasama juga dengan Tunas Group ya. Salah satu perusahaan besar juga di Indonesia, lebih dari tahun 67, bidang otomotif, finansial, dan rental juga. Jadi ini juga perusahaan besar juga, luar biasa juga. Dua perusahaan kerjasama buat program buat kita semua nih, teman-teman. Ya, namanya itu adalah Ciputra Members Club. Ini adalah sebuah wadah komunitas bisnis dari Ciputra yang akan memberikan kesempatan buat teman-teman tadi loh, bisa dalam prosesnya mencapai goal membangun impian, bisnis impian, membangun menciptakan modal 300 juta, teman-teman bisa belajar bisnis, bangun networking, cari ide bisnis dan cari suppliernya sekaligus, bisa dapat side hustle, modalnya loh 1 sampai 5 juta bahkan dikembalikan. Nah, ini asik ya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran nih, Pak, saya ingin tahu banget gimana sih caranya ya ikutan atau bagaimana sih caranya realisasinya atau ini seperti apa sih? Ngapain sih? Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk teman-teman yang penasaran banget, kebetulan kalau saya kan lagi di Jawa Timur ya. Jadi buat teman-teman yang di Jawa Timur, kita buka kesempatan buat teman-teman bisa ikutan acara gratis ya dari Ciputra Members Club ya. Kita akan melakukan satu besok hari Senin tanggal 27 itu di Malang. Nanti di Gates Hotel Malang di Brigjen Katamso ya jam 1 sampai jam 4 sore ya. Jadi boleh datang ya. Silakan. Kalau teman-teman, Pak, saya ingin tahu datang nanti daftar, segera daftar di grup yang terkait atau daftar ke pengundangnya ya. Pastikan karena kuotanya terbatas ya. Kalau teman-teman yang di area Surabaya Raya, ayo boleh hadir juga di hari Selasa ya, 28 Februari 2023 jam 1 atau jam 6 sore di Mall Ciputra Surabaya lantai 4 ya, di basecampnya komunitas Ciputra Members Club. Tiketnya gratis buat teman-teman di sini. Jadi pastikan hadir, pastikan teman-teman kalau penasaran, Pak, gimana sih caranya, realisasinya gimana nih? Nah, nanti teman-teman akan dapat sharing dari teman-teman pengusaha yang bergabung dalam komunitas Ciputra Members Club,
gimana sih realisasinya atau cara realnya nih, yang benar-benar praktikal nih, yang bisa dilakukan semua orang nih, supaya tadi loh, membangun cash 300 juta dan membangun bisnis impian tanpa hutang. Nah, caranya gimana? Pastikan datang ya, pastikan hadir. Saya nggak akan cerita di sini ya, tapi teman-teman dapat kesempatan lebih besar. Atau teman-teman bisa tanya ke pengundangnya hari ini pada malam hari ini, Pak, saya ini rumahnya di Jakarta. Ada acara kapan nih? Ada ya, besok di Jakarta ada. Pak, saya di Semarang. Ada enggak? Ada ya, di Semarang juga ada. Bisa tanya ke pengundangnya. Atau Pak, saya di Bali, ada nggak acara di Bali? Ada. Silakan tanya ke pengundangnya ya. Tapi kalau teman-teman mau di area Jawa Timur, kebetulan saya domisilinya di sini ya. Besok saya akan ngisi Senin di Malang dan Selasa di Surabaya bersama dengan rekan-rekan pengusaha lainnya. Sama-sama kita ngobrol, cari peluang, cari kesempatan, dan belajar gimana nih menciptakan cash 300 juta dan bisnis impian tanpa hutang. Gratis buat teman-teman di sini ya. Jangan kasih teman-teman, pastikan teman-teman bisa hadir. Dan ini terakhir teman-teman, kenapa sih harus join dalam program ini ya? Kalau teman-teman tahu Jack Ma ya, Jack Ma itu salah satu foundernya Alibaba luar biasa. Salah satu orang terkaya di dunia. Beliau pernah berkata, saya paham bahwa jika ada peluang emas, kita harus bisa cepat ambil keputusan. Ketika Anda memahami 40% dari konsep peluang, itu udah cukup memulai ya. Jadi teman-teman, hari ini kita sharing simple ya, yang ringan-ringan aja dulu, supaya teman-teman sedikit terbuka, gimana sih teman-teman punya mindset lebih besar lagi. Pastikan teman-teman, ayo teman-teman bisa gabung ya, datang ke acara kita, baik di Surabaya maupun di Malang. Besok juga ada di Semarang maupun di Jakarta juga ada. Jadi pastikan hadir, teman-teman pelajari di sana supaya teman-teman bisa lebih lengkap ya. Karena pastikan ya, kesempatan belum tentu datang 2 kali dan datang 2 kali pun dalam kondisi yang berbeda. So, ayo kita sama-sama belajar. Pak, saya sudah penasaran banget nih, caranya gimana nih supaya kita bisa dapat kesempatan lebih besar. Nah, kalau teman-teman udah penasaran banget ya, nggak bisa nunggu lagi ya, gimana caranya? Nah, teman-teman bisa tanya ke pengundangnya, nanti akan langsung dijelaskan ya. Boleh, nanti kita boleh sharing-sharing ya. Dan kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Oke, itu dari saya buat teman-teman pada malam hari ini. Kalau teman-teman yang benar-benar mau bergabung, silakan kontak pengundangnya dan kita sama-sama belajar. Ayo ikut di acara-acara Ciputra dan kita sama-sama punya kesempatan untuk bangun bisnis bersama dan jadi entrepreneur bersama Ciputra.